Shalom adik-adik, selamat pagi. Pasti semakin luar biasa ya. Walaupun kita ibadah sekolah minggunya di rumah, namun tidak mengurangi kerinduan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ingat, ini bukan tontonan, ini adalah ibadah. Jadi adik-adik harus mengikutinya seperti sekolah minggu ya. Sebelum kita menerima potong dan salam yang akan dibawakan oleh Kak Selby, mari adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh syukur karena Dialah yang mengasihi kita. Mari kita angkat pujian, hanya ada satu Tuhan. Yesus yang selalu mengasihi aku, hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu pedulikan aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu pedulikan aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Baik adik-adik, kita akan mengawali ibadah kita dengan doa sekaligus potong dan salam. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan hingga saat ini. Tuhan memberkati kami dalam keluarga yang selalu memberikan kami kasih sayang. Terlebih pada saat ini kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari pada saat ini.
Meskipun secara video kami melaksanakan ibadah, namun sukacita selalu kami rasakan sebagai anak-anak Tuhan yang beriman. Pada saat ini Tuhan, proses ibadah kami dari awal hingga berakhirnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita menghabiskan ibadah kita dengan foto dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Kakak mau nanya, siapa di sini yang pernah lihat gajah? Badannya gimana adik-adik? Iya, betul sekali, badannya besar. Nah, adik-adik, kasih Tuhan pun bagi kita sangat besar, melebihi apapun di dunia ini, dan hasilnya tidak pernah berubah, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita katakan sama-sama adik-adik, I love you Jesus. Mari adik-adik kita angkat pujian kita, tidak ada yang mustahil, dan I love you Jesus. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil.
Silahkan duduk kembali adik-adik. Sungguh luar biasa. Tuhan pasti senang melihat kita memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Nah, sekarang kita mau mendengarkan ayat hafalan minggu kemarin. Sudah siap adik-adik? Yuk kita dengarkan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Mazmur 103 ayat 3. 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Kesalahanmu yang segala kekasihmu. Mazmur 103 ayat 3. Dia mengampuni segala yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni ayat 3. Dia yang mengampuni yang segala kesalahanmu, segala menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat 3. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Mazmur 103 ayat 3. Mazmur yang 103 segala Ayat 3. kesalahanmu, Dia menyembuhkan mengampuni segala penyakitmu. kesalahan, Mazmur yang menyembuhkan 103 segala ayat penyakitmu. 3 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3.
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang segala menyembuhkan segala penyakit. kesalahanmu, Mazmur 103 ayat 3. yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Terima kasih adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Tuhan, ku ingin dapat memancarkan. Sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita, Krisnita. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Sertailah firman-Mu ini agar kami mudah mengerti dan paham tentang ajaran-ajaran firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Iya, siapkan Alkitabnya. Jangan lupa adik-adik yang di pojok sana, yuk silakan duduk, jangan maju-maju ke depan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kakak mulai cerita, kakak mau minta adik-adik menutup matanya. Sudah siap? Bisa ya menutup mata? Dalam hitungan kelima baru adik-adik buka. Siap? Tutup matanya. 1, 2, 3, 4, 5. Buka. Ya, adik-adik, apa yang adik-adik lihat? Atau apa yang adik-adik rasakan? Iya, gelap. Ya, mungkin ada juga rasa takut ya. Benar, takut itu aja baru 5 detik loh. Bagaimana kalau lama? Nah, sekarang kakak mau bercerita tentang orang yang menutup matanya, yang hidupnya penuh dalam kegelapan. Ya, siap? Kita dengarkan ya. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya keluar dari kota Yeriko, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Dan di sana ada orang buta duduk di pinggir jalan. Namanya Bartimeus. Lalu Bartimeus ini mendengar bahwa Yesus orang Nazaret datang. Lalu Bartimeus berseru,
Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu orang mendengar nih teriakannya, dan orang pun berkata, "Shh, berisik, diamlah, jangan ribut." Tapi apa yang Bartimeus lakukan? Anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku. Nah, mendengar teriakannya Bartimeus tadi, ternyata Tuhan Yesus mendengarkannya adik-adik. Dan Tuhan Yesus berkata, "Panggillah ia." "Baiklah Tuhan, saya akan panggil dia." Lalu orang pun memanggil dia. "Kuatkanlah hatimu, berdirilah." Apa? Ia memanggilmu. Yesus, orang Nazaret itu memanggilku. Wah, senang sekali adik-adik dipanggil oleh Tuhan Yesus. Lalu Bartimeus segera dia berlari dan menanggalkan jubahnya. Saat Bartimeus menghampiri Tuhan Yesus berkata, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat padamu?" "Rabuni, supaya aku dapat melihat." "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Aku dapat melihat. Wah, adik-adik, pada saat itu juga Bartimeus yang tadinya buta bisa melihat. Hore! Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan Yesus luar biasa. Dan pada saat itu juga Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanannya. Sungguh Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan Bartimeus yang buta yang tidak bisa melihat menjadi melihat. Nah, adik-adik, di cerita kakak kali ini mengajarkan kita meneladani sikap Bartimeus tadi. Pertama, Bartimeus itu disuruh orang untuk tidak berteriak, untuk diam saja. Tapi Bartimeus tidak menghiraukannya. Dia fokus kepada Tuhan. Semakin dia dilarang, semakin dia berteriak. Nah, begitu juga adik-adik, kita pun seperti itu. Jangan pernah kita mendengarkan apa kata orang yang tidak membangun hidup kita. Kita fokus kepada Tuhan. Kita dengarkan apa yang Tuhan mau. Kita fokus untuk mengikuti Tuhan, agar kita hidup semakin bertumbuh dalam kebenaran akan Tuhan. Dan juga kita bisa menjadi pemenang di dalam Tuhan. Yang kedua, Bartimeus memang cacat fisik. Dia tidak dapat melihat. Namun dia percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkannya. Dia tidak melihat kekurangannya adalah kelemahan bagi dia. Setiap kekurangannya itu adalah anugerah. Nah, adik-adik, di sini juga mengajarkan kita untuk kita selalu mensyukuri apa yang Tuhan sudah beri. Jangan pernah kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena pada saat kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, kita tidak pernah akan maju. Yang ketiga, adik-adik, dari sikap Bartimeus mengajarkan kita. Bartimeus dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dia segera berlari dan menanggalkan jubahnya. Menanggalkan jubah di sini seperti menanggalkan dosa. Dia berani meninggalkan dosanya dan juga menerima jubah keselamatan yang datang dari Tuhan. Nah, adik-adik, kita tidak akan pernah merasakan mujizat Tuhan jika kita masih nyaman dengan manusia yang lama. Hidup kita ingin semakin dekat dengan Tuhan. Namun dosa terkadang membuat kita jauh daripada Tuhan. Dosa membuat kita tidak damai sejahtera. Dosa membuat kita tidak sukacita. Dan dosa membuat hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Namun, jika kita hidup bersama Tuhan, kasih Tuhan yang mengubah kita, kasih Tuhan yang membebaskan kita, dan membawa kita damai sejahtera. Namun ada satu syarat adik-adik, kita mau menanggalkan dosa.
saat kita mau menanggalkan dosa dan hidup kita bersama Tuhan Yesus, maka mukjizat terjadi di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, semakin bertumbuh dan hidup di dalam Tuhan. Salam. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang saatnya kita membaca Alkitab. Kita buka di Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Kakak ulang ya. Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai dengan 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Nah, sekarang tiba saatnya kuis. Kuis kita minggu ini adalah, siapa nama orang buta yang ada di dalam cerita? Nih ya, Adik bisa baca nih. A. Bartimeus. B. Bartimeus. Jawabannya nanti adik-adik bisa kirim kepada kakak pendamping masing-masing. Selamat menjawab. Ayat hafalan kita minggu ini ada di Mazmur pasal 77 ayat 15. Kakak ulang ya. Mazmur pasal 77 ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Saatnya kita menyerahkan persembahan kita. Mari kita angkat amplop persembahan kita dan katakan, "Ku mau memberi yang terbaik yang kupunya untuk-Mu Tuhan." Dan teman kita Christian akan membawakan kita dalam doa persembahan. Silakan Christian. Bila kita berdoa, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan mempersembahkan apa yang ada pada kami ini. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Christian. Sambil kita menyiapkan persembahan yang nantinya akan kita serahkan ke kantor majelis, mari kita angkat pujian Allah Sanggup.
tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Baik adik-adik, mari kita berdoa untuk menaikkan doa syafaat kita. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersama berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan melalui cerita yang telah disampaikan bagi kami anak-anak Tuhan. Pada saat ini melalui cerita yang kami dengar, kiranya kami dapat memahami apa yang Tuhan ingin tunjukkan. Terlebih kami sebagai anak-anak Tuhan dalam tumbuh kembang kami dapat merasakan apa yang Tuhan kerjakan dalam segala perkara di hidup kami sebagai anak-anak yang selalu merasakan kasih sukacita dalam keluarga yang ada di rumah kami masing-masing. Pada saat ini ya Tuhan, Tuhan yang membimbing dan menuntun kami agar kehidupan kami selalu menjadi kehidupan yang takut akan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, terkhusus kami berdoa bagi kami anak-anak sekolah hari Minggu Jemaat GKI Immanuel Kuala Beruang. Kiranya kami dapat belajar dengan baik, kami dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dalam keluarga yang Tuhan siapkan melalui orang tua, kakak, saudara kami yang ada di sekitar kami, dan orang-orang di sekitar kami. Melalui itu kami dapat merasakan bagaimana kasih Tuhan yang selalu menunjukkan kasih setia bagi kami bersama. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi kesehatan kami, kesehatan orang tua kami, pekerjaan orang tua kami, dan orang-orang di sekitar kami, sehingga melalui orang-orang di sekitar kami, Tuhan yang selalu memberikan terang, dan melalui orang-orang di sekitar kami yang selalu sehat, Tuhan yang selalu menyertai bagi pandemi yang terjadi di dunia pada saat ini, kiranya cepat berlalu, dan kiranya kami pun dapat selalu menjaga kesehatan, dan melalui orang-orang di sekitar kami dapat selalu melakukan yang terbaik. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun pada minggu ini maupun bulan ini, kiranya dalam pertambahan usia mereka dapat merasakan kasih setia Tuhan, dan melalui pertambahan usia pula mereka dapat selalu menjalankan yang terbaik di dalam nama Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami, kiranya melalui pengharapan kami bersama kami dapat selalu memperolehnya di dalam nama Tuhan. Terlebih kami selalu dapat merasakan sukacita di dalam nama Tuhan. Dalam nama Allah Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, adik-adik, sungguh luar biasa ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online. Dan juga terima kasih kepada mama, kepada papa yang sudah ikut mendampingi anak-anaknya dalam ibadah ini. Sebelum kita menutup ibadah kita dengan menerima doa berkat yang akan dibawakan oleh Kak Vikaris Selby, mari kita bernyanyi Berani Tampil Beda. Dalam nama Yesus
tundukkan kepala, kita berdoa sekaligus menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur di sepanjang ibadah tadi Tuhan memberikan kami sukacita melalui guru-guru sekolah minggu kami yang telah berusaha dengan baik untuk menuntun kami agar kami dapat selalu merasakan sukacita Tuhan. Kami bersyukur untuk itu semua sehingga sukacita selalu kami rasakan sepanjang ibadah kami. Pada saat ini ya Tuhan, di proses akhir ibadah ini, kami percaya Tuhan yang melingkupi sehingga sukacita yang kami rasakan tidak berlalu melainkan dapat kami bawa dalam hari-hari hidup yang selalu Tuhan berkati dan sertai. Pada saat ini ya Tuhan, Tuhan yang kiranya selalu memberikan kami tuntunan agar jalan hidup kami di hari-hari yang kami lalui, kami percaya Tuhan yang melingkupi. Pada saat ini, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.